Kita sering berdebat tentang gaya mana yang terbaik. Shotokan, Goju-ryu, Shitoryu. Seolah-olah ini adalah sistem yang terpisah sejak ribuan tahun lalu. Padahal, jika kita jujur pada sejarah, kotak-kotak ini hanyalah penjara yang kita bangun sendiri. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menelusuri bagaimana karate, yang awalnya hanyalah seni bela diri yang cair, dipaksa untuk berhenti bergerak demi memenuhi tuntutan organisasi nasional Jepang. Januari 1927, Okinawa kedatangan Jigoro Kano, pendiri judo. Kunjungan ini adalah manuver politik yang krusial. Saat itu, Jepang sedang di puncak nasionalisme, dan sentimen anti-Tiongkok sedang berada di titik nadir. Ini masalah besar bagi bela diri Okinawa, yang saat itu masih dikenal dengan nama Toudi, tangan Cina. Di mata otoritas nasionalis Jepang dan Dai Nippon Butokukai, menggunakan nama Cina adalah penghinaan terhadap identitas nasional. Untuk menyelamatkan eksistensi bela diri mereka, para master seperti Chojun Miyagi, Choki Motobu, dan Ken Wamabuni mulai mempopulerkan istilah geografis, Shurite, Tomarite, dan Nahate. Ini adalah bahasa diplomatik untuk menghapus nuansa Cina dan meyakinkan Jepang bahwa bela diri ini adalah asli Okinawa, bagian integral dari Jepang. Tekanan untuk melepaskan identitas China memuncak pada tahun 1936. Para master Okinawa mengadakan pertemuan penting yang dikenal sebagai Karate Jutsu Kaigi, Kongres Karate Jutsu di Naha. Dalam pertemuan ini, para tokoh besar seperti Chojun Miyagi, Hanashiro Chomo, dan pendiri aliran lainnya berkumpul untuk mengambil keputusan sulit. Mereka menyepakati secara resmi penggantian kanji Toudi, tangan China, menjadi kanji Karate, tangan kosong. Meskipun pelafalan kara terdengar sama, kanji baru ini memiliki makna filosofis yang sangat berbeda. Ini bukan sekedar perubahan ejaan. Ini adalah langkah politis untuk memastikan karate diterima oleh Dai Nippon Butokukai dan masyarakat Jepang. Dengan mengubah nama ini, mereka memutihkan sejarah bela diri mereka dari pengaruh Tiongkok, agar bisa diajarkan di sekolah-sekolah dan universitas di Jepang tanpa dicap sebagai mata-mata atau simpatisan musuh. Ironisnya, setelah resmi menjadi karate, para pendiri justru menolak pengkotakan gaya yang dipaksakan oleh sistem DNBK. Gichin Funakoshi menulis, tidak ada tempat dalam karate modern untuk gaya yang berbeda-beda. Saya sendiri sering disebut sebagai gaya Shotokan, namun saya sangat menentang klasifikasi ini. Mereka tahu bahwa apa yang mereka ajarkan lebih besar dari label. Namun, mesin organisasi sudah berjalan. Kebutuhan standarisasi telah mengubah seni yang cair menjadi sistem pendidikan yang kaku. Banyak yang tidak tahu propaganda di balik pendirian Dai Nippon Butokukai. Tujuan pelestarian seni bela diri telah ditunggangi kepentingan pemerintah waktu itu. Dai Nippon Butokukai dibubarkan oleh pihak sekutu pada tahun 1946 sebagai bagian dari upaya pembersihan organisasi ultranasionalis dan militeristik di Jepang setelah kekalahan mereka dalam Perang Dunia II. Pihak sekutu, di bawah kepemimpinan Jenderal Douglas MacArthur, memandang DNBK sebagai instrumen propaganda dan alat indoktrinasi pemerintah militer Jepang. Berikut ini beberapa alasannya. Keterlibatan dalam militarisme. Sejak tahun 1930-an hingga puncaknya pada tahun 1942, DNBK bertransformasi menjadi organisasi di bawah kendali pemerintah yang mengintegrasikan seni bela diri ke dalam upaya mobilisasi perang. Indoktrinasi. Organisasi ini digunakan untuk menyebarkan ideologi ultranasionalis dan semangat juang sampai mati kepada generasi muda melalui kurikulum sekolah dan pelatihan fisik yang dianggap bersifat semi-militer. Struktur kepemimpinan. DNBK menjadi lembaga di bawah pengawasan langsung 5 kementerian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Pendidikan, Kesehatan, dan Dalam Negeri. Perdana Menteri dan menteri-menteri terkait bahkan menjabat sebagai pimpinan ex officio organisasi, yang secara efektif menjadikannya perpanjangan tangan negara. Kebijakan SCAP.
Pembubaran ini didasarkan pada arahan SCAP, Supreme Commander for the Allied Powers, yaitu SCAP 548 dan SCAP 550, yang memerintahkan penghapusan semua organisasi yang dianggap menyebarkan paham militaristik, serta pemecatan para tokoh yang terlibat dalam kampanye nasionalis militan dari jabatan publik. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Sekarang, mari kita lanjutkan kembali. Berikut ini kronologi singkat dari awal pendirian hingga penutupan seni bela diri Jepang. 1895. DNBK didirikan di Kyoto untuk menstandarisasi dan mempromosikan seni bela diri Jepang. 1942. Organisasi ini sepenuhnya direstrukturisasi untuk mendukung tujuan perang, dengan fokus pada Sengi Budo, bela diri untuk pertempuran nyata. 1945. Setelah Jepang menyerah, tepatnya pada Agustus, pihak sekutu mulai membatasi kegiatan bela diri yang dianggap berbau militer. 1946. Secara resmi, DNBK dibubarkan oleh otoritas pendudukan sekutu. Lebih dari 1.300 pemimpin dan pejabat DNBK dipecat dan dilarang memegang jabatan publik. Aset organisasi, termasuk aula bersejarah Butokuden, disita. 1953. Setelah Jepang mendapatkan kembali kedaulatannya melalui Perjanjian Damai San Francisco 1951, organisasi ini kemudian dihidupkan kembali sebagai entitas swasta yang berfokus pada pelestarian budaya dan seni bela diri, bukan lagi sebagai alat kontrol pemerintah. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa tidak ada perlawanan dari para tokoh bela diri pada masa itu? Bentuk penolakan terhadap narasi militarisme seringkali itu lebih berbentuk mundur daripada melawan secara aktif. Ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa setelah mengalami kengerian perang di Manchuria, seperti pada insiden demonstrasi sejati tahun 1942, Ueshiba tampak semakin menarik diri dari lingkungan politik yang toksik. Ia memilih mundur ke Iwama untuk mendalami sisi spiritual dari Aikido, yang secara tidak langsung merupakan bentuk penolakan terhadap penggunaan bela diri sebagai alat kekerasan total. Guru-guru karate dari Okinawa, seperti Gichin Funakoshi, berada dalam posisi yang sangat sulit. Untuk mempromosikan karate di daratan Jepang, mereka terpaksa melakukan kompromi, seperti mengganti istilah Tode menjadi karate dan menyesuaikan teknik agar lebih mudah diterima oleh DNBK. Penolakan mereka biasanya bersifat kultural, yaitu mempertahankan akar Okinawan mereka meskipun secara administratif mereka harus mengikuti standarisasi DNBK. Pembubaran DNBK ini menandai berakhirnya era di mana seni bela diri di Jepang diatur secara terpusat oleh negara untuk kepentingan propaganda dan memaksa transisi Budo menuju bentuk sportifikasi yang lebih sesuai dengan tatanan masyarakat demokratis pasca perang. Hari ini, kita terjebak dalam perdebatan gaya mana yang paling murni. Padahal pendiri kita sendiri sudah memberi peringatan bahwa gaya-gaya itu tidak pernah ada di awal. Kita belajar karate bukan untuk mematuhi label, melainkan untuk memahami mekanika tubuh dan pertahanan diri yang jujur. Jadikanlah label sebagai alat komunikasi, tapi jangan biarkan label itu membatasi pemahaman Anda. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di Bahas Budo berikutnya.